Dongeng Nusantara selalu punya tempat istimewa di hati kita, membawa pesan moral yang tak lekang oleh waktu. Hari ini, mari kita kembali ke tanah Pasundan untuk menyimak sebuah kisah legendaris tentang ketulusan hati yang mengalahkan kejahatan. Inilah cerita tentang Putri Purbasari dan Lutung Kasarung. Di sebuah kerajaan megah bernama Pasir Batang, hiduplah seorang raja bijaksana yang memiliki dua putri dengan watak yang bertolak belakang. Putri sulungnya, Purbararang, memiliki sifat angkuh dan pendengki, sementara adiknya, Purbasari, dikenal karena kebaikan dan kerendahan hatinya. Menjelang akhir masa pemerintahannya, sang raja menunjuk Purbasari sebagai penerus takhta. Keputusan ini menyulut api iri dan dendam di hati Purbararang yang merasa lebih berhak atas mahkota kerajaan. Ia pun bersumpah akan melakukan segala cara untuk merebut takhta dari adiknya. Dikuasai oleh kebencian yang mendalam, Purbararang mencari bantuan seorang nenek sihir sakti. Dengan imbalan yang besar, ia meminta agar Purbasari dikutuk. Dalam sekejap, kulit Purbasari yang mulus berubah menjadi mengerikan, dipenuhi bintik-bintik hitam yang menjijikkan. Penyakit aneh ini dijadikan alasan oleh Purbararang untuk menuduh Purbasari telah menerima hukuman dari para dewa. Dengan kejam, ia memerintahkan pengawal untuk mengusir adiknya dari istana dan mengasingkannya ke hutan belantara yang gelap dan lebat, jauh dari peradaban manusia. Di tengah kesendirian dan keputusasaan, Purbasari menjalani hari-harinya di hutan. Ia kehilangan semua kemewahan dan kasih sayang yang pernah ia miliki. Namun, di saat tergelap dalam hidupnya, muncullah sesosok makhluk tak terduga yang mengubah segalanya. Seekor lutung berbulu hitam legam, yang kelak dikenal sebagai Lutung Kasarung, mendekatinya dengan penuh kelembutan. Lutung itu tidak takut dengan penampilan Purbasari. Ia justru membawakan buah-buahan segar, menghibur sang putri dengan tingkahnya yang jenaka, dan selalu setia menemaninya. Purbasari pun mulai mencurahkan isi hatinya, menemukan ketulusan sejati pada sahabat barunya itu. Melihat kebaikan hati Purbasari yang tak pernah luntur meski dalam penderitaan, Lutung Kasarung tergerak hatinya. Pada suatu malam, ia membawa Purbasari ke sebuah telaga kecil yang airnya memancarkan cahaya gaib. Lutung itu memberi isyarat agar sang putri mandi di dalamnya. Ajaib, begitu Purbasari menceburkan diri, seluruh penyakit kulitnya sirna tanpa bekas. Kecantikannya kembali, bahkan lebih bersinar dari sebelumnya. Sejak saat itu, ikatan persahabatan antara Purbasari dan Lutung Kasarung menjadi semakin kuat dan tak terpisahkan. Dengan penampilan yang telah pulih dan hati yang lebih tegar, Purbasari memutuskan untuk kembali ke istana dan merebut kembali haknya. Didampingi oleh Lutung Kasarung yang setia, kemunculannya membuat seluruh istana gempar. Purbararang yang terkejut dan murka tidak mau menyerahkan tahta begitu saja. Ia menantang Purbasari dalam serangkaian adu untuk membuktikan siapa yang lebih pantas menjadi ratu. Mulai dari adu panjang rambut hingga adu cepat menenun, Purbasari selalu berhasil memenangkan setiap tantangan berkat bantuan gaib dari Lutung Kasarung. Sebagai tantangan terakhir, Purbararang dengan sombong memamerkan tunangannya yang tampan dan menantang Purbasari untuk menunjukkan siapa tunangannya. Dengan berat hati, Purbasari menunjuk satu-satunya sahabat yang ia miliki, Lutung Kasarung. Seluruh istana tertawa mengejek, dan Purbararang merasa kemenangan sudah di depan mata. Namun, pada saat itulah keajaiban terbesar terjadi. Lutung Kasarung tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang pemuda yang luar biasa tampan, jauh melebihi tunangan Purbararang. Ia adalah Guru Minda, seorang dewa dari kahyangan yang menyamar untuk mencari cinta sejati. Semua orang terperangah, dan Purbararang pun mengakui kekalahannya. Kisah Lutung Kasarung mengajarkan kita bahwa ketulusan hati dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk menang atas kejahatan. Jangan lupa bagikan video ini dan tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang bisa kamu petik dari dongeng Nusantara kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif berikutnya.